Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara manajemen referensi dengan Mendeley Desktop. Kenapa sih kita harus belajar untuk manajemen referensi? Karena di dalam setiap karya ilmiah termasuk tugas akhir, tentu kita akan melakukan yang namanya tinjauan pustaka dan juga mereferensi dari berbagai artikel ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika kita mereferensi dari artikel ilmiah tersebut, kita sebut juga dengan yang namanya sitasi. Nah, dalam melakukan penomoran sitasi tersebut dan menyusun daftar pustaka, kita tentu perlu menggunakan aplikasi Reference Manager agar semuanya menjadi lebih mudah. Nah, beberapa jenis reference manager ada Mendeley, Zotero, RefWorks, dan lain-lain. Nah, salah satu yang umum digunakan adalah Mendeley. Nah, gimana cara menggunakan Mendeley? Sebelumnya kita harus download dulu Mendeley Desktop melalui website www.mendeley.com. Klik download. Nah, kemudian kita bisa memilih untuk download Mendeley Desktop sesuai dengan OS yang kita gunakan. Nah, jika Anda menggunakan Windows, silakan diklik Mendeley Desktop for Windows. Nah, setelah mendownload Mendeley Desktop, sekarang create account agar kalian punya akun di Mendeley. Nah, setelah create account, selanjutnya kita dapat mulai menggunakan Mendeley Desktop kita. Agar memudahkan mengatur daftar pustaka, buatlah sebuah folder yang isinya adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada beberapa file di dalam folder referensi Mendeley. Nah, selanjutnya bukalah program Mendeley Desktop yang telah Anda install. Nah, agar Mendeley Desktop Anda bisa terintegrasi dengan Word, klik Tools, kemudian pilih Install MS Word Plugin. Nah, setelah install MS Word Plugin, Anda bisa mengakses Mendeley melalui menu Reference di file Word Anda. Nah, di sini di menu Reference sudah muncul Insert Citation, Insert Bibliography, Open Mendeley, dan lain-lain di dalam menu Mendeley. Nah, selanjutnya kita bisa membuat folder di Mendeley Desktop. Gunanya apa? Agar lebih mudah memisah-misahkan referensi yang kita gunakan sesuai dengan artikel yang sedang kita kerjakan. Sebagai contoh, kita bisa create folder, kemudian kita namakan dengan latihan. Nah, file-file yang sudah kita siapkan di dalam folder yang sudah kita siapkan sebelumnya dapat kita drag, kemudian kita masukkan ke folder latihan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat sitasi dan daftar pustaka di artikel ilmiah kita harus melengkapi details file pada tiap-tiap file yang kita jadikan referensi melalui Mendeley Desktop. Sebagai contoh, yang pertama, ini adalah file Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, di sini detail filesnya masih kosong, bisa kita isi, kita sesuaikan dengan detail files yang kita ketahui mengenai artikel tersebut. Misalnya tipenya kita ganti menjadi statute, kemudian titelnya kita ganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.
Selanjutnya untuk bagian autor kita ganti menjadi Republik Indonesia. Tahunnya kita ganti menjadi 2012. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di daftar file yang akan kita referensi. Di sini salah satunya ada file tugas akhir dari seniornya kalian, saudara Irfan Maulana. Namun karena filenya belum ada di internet dan kita mendapatkan filenya langsung, ini tetap bisa kita referensi. Namun kita isi sendiri detail filenya. Di sini tipenya kita ganti menjadi tesis, kemudian judulnya kita ganti ya sesuai dengan judul tugas akhir tersebut, yaitu alat bantu pengenalan citra uang kertas untuk tunanetra. Kemudian autornya kita ganti dengan menuliskan last name-nya terlebih dahulu, kemudian koma first name-nya. Selanjutnya departemennya bisa kita isi menjadi jurusan teknik elektronika dan nama kampusnya dituliskan di bagian university, yaitu Politeknik Negeri Cilacap. Tahunnya kita tuliskan tahun 2020. Nah, selanjutnya bagaimana dengan artikel yang kita dapatkan dari website resmi atau website official. Contohnya website dari pemerintah Kabupaten Kebumen. Itu juga bisa kita gunakan. Kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop filenya, kemudian kita ubah sendiri jenisnya, kita ganti menjadi web page. Kemudian judul artikelnya kita masukkan. Di sini judul artikelnya ada potensi-potensi daerah Kebumen. Autornya kita ganti menjadi pemerintah Kabupaten Kebumen dan tahunnya sesuai dengan tahun publisnya artikel tersebut, yaitu di tahun 2012. Nah, selanjutnya ini juga ada file yang merupakan laporan dari Badan Pusat Statistik. Nah, kita ganti type-nya atau jenisnya menjadi report. Kemudian judulnya kita sesuaikan ya dengan judul laporannya, yaitu Kecamatan Ayah dalam angka 2019. Autornya kita ganti menjadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. Tahunnya sesuai dengan tahun publisnya artikel tersebut di tahun 2019. Nah, selanjutnya selain itu kita juga bisa mencari referensi melalui Google Scholar yang dapat diakses melalui scholar.google.co.id. Misalnya kita mencari artikel mengenai monitoring transformator. Nah, file yang ingin kita referensi, kita klik dan kita download. Kemudian setelah kita download filenya, kita masukkan filenya ke dalam Mendeley Desktop tadi. Nah, ini filenya sudah di-download. Kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop tadi. Nah, untuk file-file yang dari jurnal-jurnal ilmiah, khususnya yang dari jurnal internasional, biasanya sudah memuat metadata. Metadata adalah details file yang ada di dalam Mendeley Desktop. Jadi di sini ketika kita drag, dia sudah otomatis type-nya berganti menjadi jurnal artikel, judulnya juga langsung terisi, autornya juga langsung terisi, nama jurnalnya juga langsung ada, begitu juga dengan tahun dan volumenya serta halaman dari artikel tersebut. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan publisher, URL-nya, dan bahkan ada katalog IDS-nya juga. Nah, untuk yang file-file seperti ini kita tidak perlu mengedit sendiri detail filenya. Nah, karena sudah lengkap semua, sekarang kita bisa mencoba untuk menggunakan Mendeley melalui Microsoft Word. Nah, contohnya ini ada file artikel ilmiah yang akan kita gunakan.
Di sini kita masukkan referensi dari Mendeley dengan klik reference dan insert citation. Sebagai contoh, kita mau masukkan tadi yang dari Undang-Undang Republik Indonesia ya, mengenai pendidikan tinggi. Kita bisa search berdasarkan author ataupun judulnya. Setelah itu klik OK. Nah, dia akan otomatis memberikan nomor. Nah, ini semua berdasarkan pilihan kita. Apakah kita ingin menggunakan style IEEE, kemudian kita bisa mengganti di sini menjadi American Sociological Association, yang mana formatnya adalah nama, tahun. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin menggunakan yang penomoran tadi, kita ganti stylenya menjadi IEEE. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi insert citation. Misalnya tadi yang mengenai transformator yang dibuat oleh autornya namanya Zhang, kita bisa masukkan berdasarkan namanya. Seperti ini, dia udah masuk ya, nomor 2. Nah, lalu gimana kalau di tengah-tengah itu kita mau tambahkan referensi? Otomatis kan urutannya berubah dong. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita mau tambah referensi baru ya, yang dari Kabupaten Kebumen tadi. Nah, ini. Nah, nomornya akan langsung mengurutkan secara otomatis. Jadi yang tadi sudah kita masukkan di nomor 2, karena ada referensi baru di atasnya, maka nomor yang terakhir tadi itu akan berubah menjadi 3, dan yang baru kita sisipkan berubah menjadi 2. Jadi dia akan mengurutkan secara otomatis. Lalu untuk memasukkan daftar pustakanya, kita tinggal klik insert bibliografi. Nah, di sini sudah masuk daftar pustaka yang kita gunakan, dan itu sudah otomatis tanpa kita ketik ulang kembali. Dia akan menyusun sesuai style yang kita pilih. Jadi kalau berdasarkan style IEEE yang kita pilih, dia akan menyusun daftar pustaka berdasarkan nomor urutannya, kemudian nama author, nama artikel, publishernya, kemudian volume, nomor, dan tahunnya. Dan untuk yang website, dia akan menyertakan sumber websitenya. Nah, mudah bukan menggunakan Mendeley? Nah, jadi yang perlu diingat dalam menggunakan Mendeley Desktop adalah menyiapkan file referensi di dalam satu folder, kemudian membuat folder referensi di Mendeley Desktop, menyatukan seluruh file yang digunakan di dalam folder tersebut di Mendeley Desktop, kemudian mengedit seluruh detail files agar lebih mudah untuk diakses melalui insert citation nanti. Selanjutnya, untuk mereferensi melalui Microsoft Word, cukup dengan mengklik Insert Citation pada menu Reference, memasukkan artikel berdasarkan nama, judul, ataupun tahun, maka Mendeley akan mencari artikel tersebut dan memasukkan citasinya ke dalam file Word Anda. Nah, kemudian untuk memasukkan daftar pustakanya, cukup klik insert bibliografi melalui menu reference tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.